tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Teras Kota. Masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotombat Kota Baru Yogyakarta. Sahabat Sonora, seperti biasa nih ya, di hari Selasa siap jam 11 sampai jam 12 kita ada perbincangan seputar dunia parenting bersama UP45 ya. Dan di sini sudah hadir di hari ini Selasa 8 September 2020 narasumber kita Mas Wahyu Widiantoro, SPSI MA, dosen psikologi UP45. Selamat siang Mas Wahyu, apa kabarnya? Mas Hasta, selamat siang. Selalu berusaha tetap sehat ya Mas. Iya, dan kemudian juga ada Mas Yuda Andri Rianto, SPSI, ini Resort Development Yayasan Tunas Sekar Lintang, dan juga alumni psikologi UP45. Mas Andri, apa kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah, diusahakan sehat Mas. Diusahakan sehat. Iya. Dan juga dari dosen Fakultas Teknik UP45 ada Mbak Sari Wulandari Hapsari ST/MSc. Selamat siang Mbak, apa kabarnya? Selamat siang Mas Esta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Ya, dan di siang kali ini sahabat Sonora kita mau berbincang seputar disiplin orang tua, tentang kepatuhan pada protokol kesehatan dan pengaruhnya terhadap anak itu seperti apa, nanti akan disampaikan di kesempatan siang kali ini ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan untuk teleponnya di 557762 557762 atau juga SMS dan WhatsApp-nya di 0817 548320 sekali di 0817 548320 ya. Nah, ini Mas Wahyu, Mas Reda dan juga Mbak Sari ini ya, berkaitan dengan disiplin orang tua. Ini kan memang orang tua itu menjadi kadang role model bagi anak-anaknya ya. Jadi cukup berpengaruh sekali pada anak. Tapi sebenarnya seperti apa dari pandangan psikologi dan juga mungkin pengalaman-pengalaman dari narasumber kita akan disampaikan di kesempatan siang kali ini. Mas Wahyu dulu, monggo untuk mengawali perbincangan kita. Baik, selamat siang sahabat Sonora. Semoga kita semua tetap sehat, selalu berusaha tetap semangat dalam kondisi apapun ya. Tidak terasa ini Mas Hasta udah setengah tahun berlalu dan masih belum ada perubahan apa-apa ini. Situasi pandemi masih tetap harus bersabar. Dan pada pagi menjelang siang ini kita mencoba mengangkat tema disiplin orang tua tentang kepatuhan pada protokol kesehatan dan pengaruhnya pada anak. Kita semua tentunya pasti paham apa sih tentang kepatuhan, disiplin, apalagi tentang protokol kesehatan. Saat ini banyak orang yang abai sepertinya tentang protokol kesehatan itu, Mas Hasta. Makanya kita mengangkat topik ini karena ya kita tahu semua ya, kondisi saat ini memang begitu berat, yang pasti menjenuhkan, membosankan. Banyak hal yang harus kita kendalikan, dan pada titik tertentu kita mengalami kejenuhan hingga akhirnya abai terhadap protokol. Dampaknya nyata-nyata ternyata korban dari COVID-19 semakin meningkat saat ini di berbagai daerah. Ya, ini bukan berita membanggakan ya Mas Hasta, bukan sebuah prestasi. Ini bentuk kelalaian dari sebuah kedisiplinan. Dalam teori psikologi kita mengenal juga ada teori pertukaran sosial di situ. Itu yang melatar belakangi sebagai dasar dari perilaku setiap individu. Jadi individu cenderung akan melakukan sesuatu dan akan mengulanginya ketika mendapatkan reward
atau semacam hadiah, ada penghargaan, ada sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika individu tidak mendapatkan reward, bahkan punishment ya, hukuman, maka perilaku itu akan dilupakan. Dan dalam siang hari ini kita akan membahas bagaimana sih perilaku orang tua, khususnya kedisiplinannya, dan apa pengaruhnya pada anak-anak. Gitu ya Mas Hasta. Baik, Mas Adi dulu nih. Kalau Mas Adi gimana nih? Ya, Mas Hasta. Jadi kita berbicara tentang disiplin ya. Jadi disiplin itu kan kata-kata yang singkat tapi berat dilakukan kan gitu. Ketika kita sudah pertama disiplin, kedua disiplin, ketiga disiplin, keempat lupa biasanya kan gitu. Nah, di sini orang tua tentang kepatuhan pada protokol kesehatan itu bagi anak sangat penting sekali. Jadi ketika anak melihat orang tuanya menerapkan kedisiplinan apapun itu, ya tentu anak akan ikut kan gitu. Anak akan mengikuti orang tua karena figur otoriternya orang tua yang di lingkungan keluarga, orang tua, entah itu orang tua yang di sekolah atau orang tua yang di rumah, seperti itu. Jadi ketika orang tua lalai tentang kedisiplinan masalah kesehatan, masalah apapun itu, ya kita jangan menyalahkan anak ketika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Karena kita kembali lagi ke kita dulu, karena kita sebagai orang tua, kita sebagai role modelnya, kita harus berperilaku yang baik di hadapannya anak, verbal maupun non verbal. Jadi kita nggak bisa nih misalnya hanya verbal tok di depan anak gini-gini, kamu nanti harus seperti ini karena mama sudah seperti ini atau ayah sudah seperti ini, nggak bisa. Tapi perilaku kita harus mencontohkan secara konkret. Jadi misalnya mencuci tangan, misalnya mencuci piring, kemudian cuci kaki sebelum masuk rumah dan sebagainya, itu menggunakan hand sanitizer. Itu sebenarnya kita nggak perlu ngomong dengan anak, kita lakukan aja di depan anak secara langsung, beres itu Mas. Seperti itu. Oke. Nah kalau Mbak Sadi gimana nih? Makasih Mas Hasta. Mungkin saya akan bicara sharing saja ya, karena saya nggak punya background psikologi ya. Tapi saya as a parents gitu ya. As a parent kan sebagai as a parent, as a lecturer gitu. Jadi saya kira yang paling penting adalah sekarang ini semua highlightingnya kan ke COVID kesehatan, semua berusaha menjaga kesehatan. Begitu pula sebagian besar waktu sekarang pun anak-anak maupun mahasiswa kan di rumah, sehingga betul sekali role model itu adalah orang tua. Orang tua tidak hanya bisa secara verbal saja menerapkan kedisiplinan seperti kamu pakai ini masker, kamu pakai ini, tapi memberikan contoh ketika kita mau keluar. Jadi aktif sekali perannya, karena hampir almost 100% kan di rumah sekarang anak-anak, dan orang tua berperan sebagai guru, sebagai dosen juga, meskipun mungkin tidak bisa whole menguasai semuanya, tapi karena yang paling penting sekarang adalah kita kesehatan. Jadi saya kira orang tua itu juga bagaimanapun itu harus memaksa, sebetulnya seperti memaksa. Maka benar tadi Mas Wahyu bilang bahwa ada reward and punishment. Karena anak-anak, kita bicara anak-anak ya, udah besar pun anak saya kebetulan kan sudah kuliah dan sudah bekerja. Iya, apalagi kita bicara anak-anak di bawah 15 tahun atau 10 tahun mungkin ya, dia akan senang ketika akan diberi contoh oleh orang tuanya. Jadi makanya dari itu saya kira orang tua juga perlu mengedukasi dirinya sebelum mengedukasi anak-anaknya. Jadi dia punya bekal. Ya terpaksa harus membaca, dan sekarang saya kira di media sosial banyak, siaran radio juga akan berikan banyak masukan, juga di TV-TV sekarang kan hampir ini beritanya tentang COVID ya. Jadi saya kira yang paling penting adalah contoh kedisiplinan, karena kita memahami bahwa usia anak itu rentan sekali. Meskipun banyak yang bilang anak-anak itu tidak akan terkena, tetapi faktanya itu hampir untuk di Indonesia 5% daripada yang terdampak atau terkena serangan COVID itu ternyata anak-anak, gitu. Jadi saya kira kemudian anak-anak itu juga
kita harus banyak berbicara, saya kira verbal itu sangat penting. Kemudian untuk selain contoh ya verbal itu, kita harus terus menerus seperti Masnya bilang tadi, terus menerus mengingatkan, terus menerus, karena mereka begitu ketemu temannya euforia, ya dia lupa bahwa dia harus disiplin, dia lupa karena dia saking mungkin, apalagi saat ini seperti Mas Bayu bilang bahwa sudah mulai kejenuhan muncul, mereka they wanna go outside ya kan, to see the world gitu ya, misalnya itu melihat dunia. Mereka itu karena sudah 3 bulan lebih, 3 bulan aja sudah jenuh ya, bahkan maknya kayak saya sudah jenuh nyun sewu. Jadi kita butuh keluar gitu ya. Nah memang jika terpaksa itu dilakukan, maka kita harus membentengi diri dengan itu tadi, saya kira itu hal-hal yang utama seperti memakai masker, kemudian sering-sering mencuci tangan, bahkan kalau bisa kalau mereka bepergian ketemu remaja dibekali dengan hand sanitizer, saya agak grogi, maaf ya. Kemudian menjaga jarak. Nah, ini yang sangat sulit. Kemudian kalau untuk anak-anak saya kira karena penularan makin masif sekali, ini penting sekali mungkin mereka kita juga berikan reward dan punishment tadi. Dan kita harus untuk anak-anak mungkin ada khusus ya Mas treatmentnya ya, misalnya pakai mainan-mainan gitu, dalam arti untuk masker dia oke kamu pilih sendiri lah yang suka, pengen gambar Mickey Mouse, pengen gambar ya, atau sekarang Transformer misalnya yang cowok-cowok, jadi oke, you pilih lah yang yang disukai untuk kelengkapan maskermu. Kemudian yang nyaman, karena anak-anak mesti mama pengap mama atau bagaimana begitu ya, jadi yang kenyamanannya bisa diandalkan. Kemudian diberi edukasi verbal dengan misalnya bernyanyi, misalnya aku pakai maskerku atau bagaimana lah. Saya kira itu ibu-ibu harus terus membuka ini ya, media sosial untuk mencari cara-cara terbaik menanamkan disiplin bagaimana memakai masker itu harus dilakukan pada saat ini, tidak bisa tidak. Dan mereka juga ketika rajin pakai masker diberi reward, misalnya diberi apalah permen atau apa, mungkin permen sekarang anak-anak nggak mau ya, maunya burger barangkali gitu. Karena sudah zamannya berubah ya Mas ya. Saya kira sementara mungkin seperti itu. Monggo Mas. Baik, menarik ini Bu Sari ini berkaitan dengan dan ini mau nggak mau memang ada pemaksaan ya Mas Bayu, Mas Ari juga Mbak Sari ya, karena memang kondisi pandemi seperti ini dan protokol kesehatan itu menjadi nomor 1 sekarang ketika kita bergaul, ketika kita keluar rumah, entah itu berbelanja ataupun juga kita berkunjung ke keluarga. Nah, kalau ada kata memaksa, ini kan pada ke anak-anak itu kan jelas nggak boleh Mas ya? Gitu. Nggak boleh juga Mas ya? Boleh nggak Mas nih? Oke Mas Asra, saya melanjutkan yang Bu Sari tadi jelaskan. Sangat menarik sekali, ada reward dan punishment. Perlu kita pahami karena kita saat ini kan lebih ke parenting anak ya, kita lebih menanamkan pola kedisiplinan pada anak-anak. Rewardnya itu apa sih? Janganlah kita membatasi reward itu berarti berupa uang, berupa hadiah misalnya. Kan banyak, karena kita yang dewasa khususnya namanya reward, sesuatu yang menyenangkan itu yang berhubungan dengan rupiah, dengan dolar misalnya. Tetapi reward bagi anak bukan semata-mata uang atau benda, bahkan yang lebih diharapkan adalah perhatian, pengakuan, penerimaan. Itu reward yang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat berarti bagi anak. Sangat berarti bagi anak ketika orang tua menyaksikan dia berbuat salah atau kelalaian, namun dia tidak dibentak, namun dia tidak cubit atau dihukum, melainkan dipeluk atau malah dielus-elus gitu ya. Terus dikasih pengertian dengan kata-kata yang mungkin dipahami anak dengan halus, jadi tidak menyakitkan. Karena ingat, hati anak itu sangat peka dan sangat sensitif, memorinya juga nanti bertahan lama hingga nanti dewasa akan tetap diingat ketika dia sakit hati, apalagi dengan orang-orang yang disayangi, orang tua, ayah, ibu. Jadi berhati-hatilah ketika menegur
meskipun maksudnya baik, tetapi caranya harus diperhatikan. Itu reward ya Mas Hasta. Jadi reward tidak hanya uang atau benda, tetapi bisa berupa perhatian, pengakuan, penerimaan. Lalu punishment itu hukuman sih namanya juga. Kalau di bahasa Indonesia kan secara sederhananya bisa dikatakan hukuman, tetapi nggak seperti disetrap ya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu kala kolonial ya. Kalau namanya punishment itu berarti keluar kelas ya atau berdiri atau segala sesuatu yang mengarah ke fisik. Perlu kita perhatikan di sini, punishment bagi anak itu, hukuman itu hanya istilah, tetapi tetap yang sesuatu hal yang bertujuan untuk meniadakan, atau kalau tadi ya hukum dasar perilaku sosial tadi kan adanya reward. Sesuatu yang diberikan reward akan diulang, cenderung akan diulang, sedangkan sesuatu yang diberikan punishment akan dihindari atau diabaikan. Berarti tujuan dari punishment itu intinya gimana caranya agar anak tidak mengulang perilaku itu. Jadi tidak harus sesuatu yang menyakitkan atau mengerikan atau bahkan sesuatu yang menghukum. Jadi biasanya yang paling gampang kan dikatakan, udah karena kamu berbuat salah berarti kamu harus ngosek WC, kamu harus tidak menerima uang saku lagi. Ini yang paling halus ya. Atau enggak HP-nya disita. Itu seolah-olah kok sipir banget gitu ya. Seolah-olah salah dan benar. Dalam pendampingan anak enggak seperti itu juga. Jadi harapannya punishment itu tujuannya aja untuk menghindari perilaku itu diulang. Intinya gimana caranya anak itu mengingat dan memahami bahwa oh itu salah gitu loh. Jadi memang kreativitas orang tua gimana caranya memberikan punishment itu. Yang penting anak memahami itu udah cukup. Tidak ada paksaan, tidak ada siksaan, apalagi sesuatu yang akan membekas, menyakitkan bagi hati si anak. Jadi misalnya tidak diberi uang saku, ya ngapain sih anak butuh uang saku untuk makan, untuk transport, tetaplah diberikan itu. Tetapi harus ada pengendalian orang tua. Misalnya, ya udah uang sakumu segini, tapi nanti sisanya harus kembali ke mama. Jadi mengurangi sedikit kebebasan dalam mengelola. Tetapi uang saku itu tetap diberikan. Lalu HP, kenapa HP-nya disita? Kasihan anak juga kalau memang itu, apalagi sekarang online kan. Ya sudah dibuat perjanjian, karena dia berbuat salah maka ketika menggunakan HP harus di ruang tamu misalnya, jangan nggak boleh dibawa ke kamar misalnya. Hal itu sudah adanya perbedaan di situ. Itu sudah mengurangi sedikit kebebasan si anak. Intinya gimana caranya anak mengingat bahwa oh ya, karena aku berbuat sesuatu yang kurang pas, kurang sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh keluarga ini, maka aku diperlakukan secara khusus daripada adikku, daripada kakakku. Intinya itu aja Mas. Jadi hukuman, punishment itu tidak harus sesuatu yang menyakitkan, yang pasti agar anak lebih memahami aja bahwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Itu aja. Oke. Menarik ini Mas Wahyu, Mas Andre dan juga Mbak Sari ya. Tapi kita harus break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Sonora FM. Halo Jeng, jadi ke Klenis Grosir kan? Pasti dong, karena di sana harganya murah dan barangnya lengkap. Aku mau beli susu bayi dan perlengkapan lainnya. Sekarang kita bisa delivery order, jadi nggak perlu keluar rumah. Oh, bisa ya? Caranya gimana, Jeng? Delivery order di Klenis Grosir lebih praktis dan gak ribet. Cukup WhatsApp ke 0877 0922 4474. Klenis Grosir kini hadir dengan virtual member. Update harga promo, langsung buka di aplikasi. Promo pasti jelas, paling murah. Praktis, langsung di HP, tidak usah takut member tertinggal. Caranya mudah, download aplikasi di Play Store atau App Store, isi data diri dan aktivasi di toko cabang Klenis Grosir terdekat hanya dengan membayar Rp15.000. Klenis Grosir ada di Jalan Magelang 133 Tegalrejo, Yogyakarta, Jalan Parangtritis, Druwo, Bangunharjo, Sewon Bantul, Jalan Mayor Suryotomo nomor 30 Yogyakarta, Jalan Maijen Bambang Sugeng nomor 39 Mertoyudan, Magelang. Perlengkapan bayi ya
Glendes Grosir, terlengkap dan termurah. Dulu setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit, mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sonora FM. Teras Kota. Sembilan 97,4 Radio Sonora Jogja terus menemani suasana siang ada sahabat Sonora di hari Selasa ini 8 September 2020. Kita di perbincangan bersama Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ya. Yang mau bergabung silahkan ya. Seputar kedisiplinan orang tua terhadap kepatuhan protokol kesehatan dan pengaruhnya terhadap anak seperti apa. Ada Mas Wahyu, Mas Andri dan juga Mbak Sari yang di pagi kali ini sebagai narasumber kita. Kita baca dulu untuk yang sudah gabung nih ya, Mas Wahyu dan semuanya nih ya. Ada sebentar ini tadi nggak nyebut nama. Oke. Nah, Mas Yuraditya. Nah, ini selamat siang. Bagaimana disiplin yang baik itu untuk anak menjaga diri dari virus pada saat mereka bermain bareng-bareng teman lainnya? Karena anak-anak itu biasanya kalau main tidak mau pakai masker. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu. Siapa ini yang mau jawab? Ya, Mas Andri. Ya, jadi anak-anak kalau nggak pakai masker terus harusnya nggak boleh main gitu. Jangan. Jadi ketika kita pengen menjaga ya tadi sesuai dengan tema kita melalui orang tua dulu. Jadi kita cari tahu dulu anak itu nggak mau pakai masker tuh karena apa mas kan gitu. Karena risih, apa karena nggak sesuai dengan warnanya, nggak sesuai dengan bentuknya. Bisa saja karena anak-anak itu unik kok mas. Jadi keinginannya bukan seperti keinginan kita, bukan seperti idealis kita. Jadi ketika kita menggunakannya ini pakai masker ini aja bagus, belum tentu bagi anak itu bagus, belum tentu bagi anak itu nyaman. Jadi ketika kita memperbolehkan anak kita atau murid kita untuk bermain bersama-sama, ya kita harus pertama kita harus tanyakan dulu, kamu mau nggak pakai masker gitu. Kita tanyakan dulu. Kalau kamu nggak mau, kenapa kok nggak mau? Sampai ketemu masalahnya. Biasanya akan ketemu masalahnya itu karena maskernya kegedean, biasanya gitu. Karena maskernya nggak bergambar, atau karena maskernya itu terlalu kenceng sekali. Itu bisa jadi. Jadi kita harus tanyakan dulu ke anak. Kita harus menggali informasi sedetail mungkin. Baru setelah itu kita diskusi tentang kalau kamu main sama temanmu nggak menggunakan masker, bahayanya seperti ini, dan kita jelaskan dulu. Jadi ada pijakan di awal ketika kita membiarkan anak atau melepas anak untuk bermain seperti itu. Jadi kita harus ada pijakan yang kuat dulu. Setelah itu ada diskusi mas. Jadi nggak melulu ada pijakan setelah main terus kita biarkan, enggak. Jadi sebelum main ada pijakan, setelah main ada diskusi. Seperti itu. Karena untuk menyambung ke depannya nanti biar tetap mau menggunakan pakai protokol kesehatan. Seperti itu. Diskusinya itu tentang apa? Pascanya itu. Pascanya. Jadi ngomongin seputar tadi apa yang dimainkan. Terus kamu ngapain? Intinya aktivitasnya kemudian dievaluasi. Tadi ketika kamu anak cerita tadi aku ini ngelihat temanku nggak ada masker. Nah, itu yang dibahas. Nah, aku tadi lupa cuci tangan. Nah, itu yang dibahas. Jadi kita ambil topik-topik yang kira-kira itu bisa dibahas dengan anak dan itu penting. Misalnya seputar tentang protokol kesehatan, pasti ada itu. Gitu Mas Hesta.
Oke. Cek ke Mbak Sadi deh. Kalau pengalaman dari Mbak Sadi sendiri gimana nih ketika apa ya? Bacanya kok melarang ya? Kalau anak kan nggak boleh dilarang ya. Atau memberi inilah, memperingatkan anak-anak itu seperti apa aja? Iya. Kebetulan anak-anak saya kan sudah besar, udah gede ya, kuliah. Mungkin ada perbedaan ketika saya menghadapi ponakan-ponakan yang masih kucil-kucil gitu ya, istilahnya masih SD kemudian dan ada yang SMP. Ada perbedaan, tapi tetap karena untuk yang besar mungkin kita lebih gampang karena misalnya saya panggil dia, duduk di sebelah mama gitu. Kemudian saya beritahu akibatnya, karena bagaimanapun dia sudah harus tahu akibatnya tidak hanya ke dirinya sendiri, tapi ke orang lain. Apalagi anak-anak kan seperti anak saya, mungkin karena anaknya badannya tinggi, kemudian cukup sehat insya Allah ya, kemudian juga gizinya tercukupi gitu. Jadi saya takutnya dia OTG, jadi dia harus menyadari. Ya mudah-mudahan sih tidak, tapi karena dia juga untuk saat ini sudah 3 bulan, dia terus terang dia sudah jenuh, dan saya sudah tidak bisa untuk tidak melepas dia keluar bertemu dengan teman-temannya. Itu saya sudah tidak punya alasan lagi untuk itu. Karena kemudian saya hanya bisa mengedukasi bahwa kamu harus pakai masker, kamu harus begini, semua protokol itu harus kamu jalani kalau kamu mau sehat, dan kamu harus berpikir orang lain. Gitu, tidak hanya berpikir dirinya. Itu untuk anak saya yang sudah kuliah. Kemudian ketika sampai rumah, karena ada orang cukup umur di rumah saya, eyang, jadi kamu harus tahu, dan ibunya, bapaknya juga sudah di atas 50, jadi 55, jadi dia harus aware, harus bisa mengetahui masalah ini. Jadi sebelum ketika dia sudah mulai jenuh dan sudah meminta izin keluar, saya izinkan, tapi dia harus punya batasan-batasan yang wajib, bukan hanya harus, tapi wajib ya? Dia ketahui. Selain tadi ya untuk dirinya. Yang kedua, begitu dia masuk rumah, harus baju harus lepas, taruh tempat cucian itu harus. Jadi masuk rumah, masuk kamar terutama, kalau masuk rumah nggak bisa dilepas ya Mas. Jadi begitu masuk rumah, kemudian di ruang tertentu, ini dia harus sudah melepas semua jaket, bajunya, diletakkan di tempat yang sudah saya sediakan. Itu harus. Saya tidak punya alasan, dia tidak boleh beralasan. Kalau dia tidak melakukan, mohon maaf, besoknya saya tidak izinkan dia keluar. Jadi dia harus menunjukkan dulu kedisiplinannya, melakukan yang mamahnya punya aturan di rumah ini gitu. Nah, karena itu tadi, saya sudah cukup umur 55, bapaknya juga, kemudian ada eyang yang sudah 75, dan itu dia harus punya kepedulian terhadap orang-orang di rumahnya ini selain di luar gitu. Jadi harus mau tidak mau kedisiplinan yang ini nih saya terapkan. Ada rewardnya tadi, mungkin kalau anak gede kan paling uang saku ya Pak, supaya bisa makan di mall gitu ya. Nah, mungkin kalau punishmentnya saya untuk hari berikutnya, jika dia punya janji, dengan terpaksa harus you cancel. Sebab nggak ada permit exitnya, saya bilang ke anak saya, dan mereka bersyukur menurut begitu gitu Mas ya. Nah, mungkin untuk yang kerucil-kerucil ini yang agak berat ya Mas, mungkin ya, karena kebetulan saya mengalaminya bukan anak saya ya, jadi saya lebih bisa, tidak bisa keras dan sedisiplin terhadap anak saya, karena mungkin ponakan. Jadi saya hatinya lebih lumer kalau ke mereka. Begitu bude gini. Nah, saya mungkin itu buruknya di situ, dan mungkin mas-mas bahkan bisa lebih memberikan masukan. Tapi kalau saya hanya bisa bahwa tetap saya aja diskusi seperti ini, Mas, Mbak, begini loh, ini di luar ini banyak yang minta korban, bahwa penyakit ini nih tidak bisa kita tolak. Saya ajak mereka untuk dewasa sebelum waktunya memang, tapi ya dengan terpaksa tadi Mas, itu harus saya lakukan demi kesehatan mereka. Yang lain-lainnya mirip dengan Mas Andria tadi. Diberikan masker yang sesuai, diberi jajan. Maaf karena kita bude kadang lebih lumer terbuka terhadap ponakan. Saya kira itu. Menarik Mbak Sari ya, ketika
mulai diajarkan juga bukan sekedar egois untuk kesehatan kita sendiri, tapi juga kita harus mulai berpikir mengajar ke anak-anak bahwa ini untuk orang lain juga, untuk kesehatan orang lain juga. Kita harus aware juga pada orang sekitar dan juga mungkin keluarga sekitar kayak gitu ya, kira-kira begitu. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita Mas Wahyu, Mbak Sari juga Mas Andri, karena kita harus cocokkan dulu nada waktu di jam 11.30. Dan untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung masih ditungguin ya di 081754832200. Boleh telepon langsung juga ya di 557762. 30 menit berlalu dari pukul 11. Sobat Sonora mau seru-seruan plus dapat hadiah uang jutaan rupiah? Ikutan challenge unboxing playbox by MNC Play. Serunya dapat, untungnya juga dapat ya. Tinggal subscribe aja YouTube channel MNC Play, lalu daftar diri Anda di bit.ly unboxing playbox nih ya. Baru deh bikin video unboxing dan review Playbox paling keren dan langsung upload di channel YouTube Anda. Sertakan hashtag unboxing playbox ya. Anda bisa berkreasi sebebas mungkin dengan gaya Anda sendiri dan berkesempatan mendapatkan hadiah hingga 10 juta rupiah. Cus deh, langsung beli playboxnya, rasain keseruannya dan bikin videonya. Periode lomba dari 5 September sampai 15 Oktober 2020. Cek info detailnya di www.mncplay.id ya. Dan Anda juga bisa kepoin terus di Instagram di @mncplayid, Playbox Beyond Smart TV. Sonora FM. Sonora FM. Aduh, maaf Pak. Wah, di masa adaptasi ini kita perlu jaga imunitas tubuh loh Bu, biar gak gampang terkena virus. Iya Pak, ini Ibu udah mau nyeduh minuman anget-anget. Jangan sembarangan. Musim gini ini harus lebih selektif saat memilih makanan dan minuman toyo. Selain makanan yang bergizi, disarankan minum Intra Jahe Susu 2 kali sehari, karena manfaat jahe aslinya dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Intra Jahe Susu 100% natural dan bersertifikat halal MUI. Baik diminum 2 kali sehari agar imunitas tubuh tetap terjaga, tidak mudah terserang virus, dan aktivitas semangat terus. Disajikan panas atau dingin tetap nikmat. Intra Jahe Susu dengan cita rasa creamy mampu menghangatkan seluruh tubuh, tidak hanya pedas di mulut. Harga terjangkau, kualitas terjamin, bisa dibeli secara online di Tokopedia Intrafood Online Store. Dapatkan juga di supermarket dan pasar tradisional terdekat. Intra Jahe Susu varian baru dari Intra Jahe Wangi yang bungkusnya batik. Diproduksi oleh PT Intrafood Singabera Indonesia. Tuh, 2, 3. Widih, lagi ngapain sih? Seru bener. Ini nih, aku lagi ikutan TikTok Dance Challenge Citranet. Hah, emang hadiahnya apa sih kalau menang? Bisa dapetin uang tunai jutaan rupiah loh, kan mantus. Hah, seriusan? Joget doang bisa dapetin uang jutaan rupiah? Mau dong ikutan, tapi ajarin aku ya. Sini deh, bikin sama aku. Kita cukup ikutin gerakannya yang udah dicontohin di TikToknya Citranet. Gampang kan? Follow dan kepoin terus akun TikTok @Citranet. Periode lomba hingga 20 September 2020. Jangan lupa pakai Citranet biar upload video TikTok kamu makin kenceng. Citranet beri solusi, jangan ragu, boleh diuji. Gak akan rugi, udah pasti ngasih bukti. Bukan wajah di aku sih oke ya. Internet ini aja. Citranet solusi. Internet ya Citranet. Citranet solusinya yang lain kagak lah ya. Citranet solusinya yang lain kagak lah ya. Citranet solusinya yang lain kagak lah ya. Sonora FM. Teras Kota. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotombat Kota Baru Yogyakarta, dan saat terus menemani suasana siang Anda sahabat Sonora, kita di perbincangan bersama UP45 seputar
disiplin orang tua tentang kepatuhan pada protokol kesehatan dan pengaruhnya pada anak. Yang mau bergabung tuh telepon langsungnya di 557762 atau yang ingin SMS saja juga boleh di WhatsApp dan juga boleh di 081754832000 nih ya. Ada Mas Wahyu, Mas Aldi dan juga Mbak Sari yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ini ya. Kita lanjutkan ya ini ya. Ada Hafizah nih yang ada di Jogja. Saya mau tanya, apa sih dampak negatif pada anak jika orang tua itu tidak patuh dengan protokol kesehatan? Nah, ini dampak negatifnya seperti apa nih Mas Wahyu, Mas Andri atau Mbak Sari dulu yang mau menjawab? Ya, yang jelas tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andri, dari Bu Sari juga menggambarkan secara konkret ya, menceritakan tentang keponakan-keponakan yang masih kecil yang saat itu memang ditanamkan perilaku-perilaku tertentu, aturan-aturan yang berlaku dan disepakati dalam keluarga. Bagaimana si anak mampu melakukan itu secara terus-menerus dan secara sadar, itu definisi konkret atau operasional dari kedisiplinan. Jadi melakukan terus-menerus perbuatan tanpa ada rasa bosan, jenuh dan keterpaksaan tentunya. Jelas tadi Mbak Hafizah ya mengatakan bagaimana ketika orang tua itu mulai tidak mematuhi, ya berarti figur utama dalam keluarga sudah tidak ada bagi anak. Jadi proses pembentukan perilaku tentunya bagi anak juga akan terganggu di sini. Tidak ada figurnya, tidak ada teladannya. Jadi ya disiapkan aja suatu saat anaknya juga tidak mengikuti aturan, jangan marah, jangan sakit hati karena udah ada teladannya gitu. Begitu Mas Asa. Okay. Ini juga agak nyambung ini pertanyaan dari Mbak Lia nih yang ada di Jogja nih juga gini Mas. Sebagai orang tua itu katanya multi talent ya, apalagi seorang ibu harus pintar masak, harus jadi juru rawat, kemudian jadi guru sekarang tambahnya kayak gitu. Yang ini menjadikan ibu menjadi mudah bosen untuk patuh terhadap aturan-aturan seperti itu. Nah ini gimana ya untuk mengatasi hal-hal semacam itu? Mungkin ada pengalaman dari keluarga. Terima kasih, selamat. Ya paling simpel resign jadi seorang ibu ya kan, buat surat pengunduran diri. Kemana ya? Masalahnya. Ya gimana ya? Ya memang orang tua itu bukan profesi Mas. Bukan profesi Mas. Bukan profesi. Dan itu juga ya semoga bukan keterpaksaan gitu loh. Sama halnya dengan perilaku kedisiplinan tadi. Kita melakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata jenuh tentunya ketika kita melakukan suatu tanggung jawab berdasarkan kesadaran. Itulah kedisiplinan. Begitu pula tugas-tugas sebagai seorang ayah maupun seorang ibu akan merasa jenuh, akan merasa bosan, akan tergoda untuk meninggalkan tanggung jawab ketika tidak didasari oleh motivasi atau keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan punya tujuan yang baik, yang menyenangkan bagi semua keluarga. Tetapi ketika didasari oleh kesadaran, didasari oleh tujuan-tujuan yang nantinya akan dirasakan kebaikannya oleh semua anggota keluarga, tentunya kita semua sebagai anggota keluarga itu ada ayah, ibu, anak, mungkin juga ada keluarga lain ya, kakek, nenek, ponakan dan sebagainya. Dan akan melakukan semua aturan kesepakatan keluarga dengan tulus tanpa ada keterpaksaan ketika tahu tujuannya itu untuk apa. Seperti itu Mas. Ya semua ibu pastinya capek, ayah pun juga lelah, jenuh, tetapi kan nggak mungkin toh membuat surat pengunduran diri atau resign gitu dari predikat-predikat tersebut. Tetapi yang ada semakin hari semakin tabah, semakin berusaha untuk lebih keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang dianggapnya lebih membahagiakan bagi semua anggota keluarga. Nah itu yang perlu dipahami dan dimengerti semua. Jadi tidak ada lagi istilah bosan, jenuh,
bahkan meninggalkan kedisiplinan tadi. Mungkin meninggalkan karena gabut, kata anak. Gabut ya Bu Isari. Anak saya kalau gabut. Memang ada sih yang hanya mencari keuntungan saja, karena itu juga bisa dikatakan itu dasar dari perilaku sosial juga, bahwa kecenderungan setiap individu, setiap manusia melakukan perilaku yang bisa memberikan kesenangan bagi dirinya itu. Tetapi ketika kedisiplinan atau melakukan tugas tadi itu didasari oleh kesadaran, tentunya dalam kondisi apapun akan dilakukan dengan ikhlas. Oke. Nah, saya ke Mbak Sari ini sebagai kaum hawanya ya, yang juga tentunya di rumah juga harus multi talent juga kan, menjadi seorang ibu rumah tangga, kemudian menjadi chef yang harus pintar, menjadi seorang perawat dan sebagainya. Nah, ini gimana nih berkaitan dengan kedisiplinan ini? Saya sekedar sharing. Kebetulan saya juga dosen, konsultan, macam-macam ya. Ada beberapa kantor gitu, tidak di rumah saja. Jadi mungkin saya agak berbeda. Ada tidak jenuh di rumah, tapi memang mungkin ada permasalahan ketika ibu itu dia whole day itu di rumah, ya di satu hari penuh, karena dia tidak berekspresi di luar, berimprovisasi di luar. Nah itu mungkin ada masalah memang. Ini tentunya butuh pengertian dari suami ya, karena memang satu-satunya pasangan yang di rumah yang ini kan suami ya. Ceritanya. Iya. Jadi harus ada pengertian dari suami untuk mengatasi bagaimana mereka ini mengatasi dan itu wajar. Jadi karena tadi seperti Mas Bayu bilang bahwa pekerjaan ibu itu destiny, selain nasib memang takdirnya, dan itu harus diterima dengan tangan terbuka. Dan saya kira setiap ibu itu punya deeply perasaan terdalam bahwa dia memang ingin melindungi anaknya dengan segala cara, memang dibatasi kembali tadi dengan edukasi yang dia miliki ya. Jadi kadang dengan pendidikan yang dimiliki itu akan keluar bagaimana cara dia kemudian mendidik anak ya Mas, terutama juga dalam kedisiplinan ini. Jadi saya hanya ingin sekedar kebetulan anak saya kuliah ya Mas ya, dari tingkat 2. Dia itu anaknya very active person gitu, jadi sangat aktif. Kalau dari SMA begitu pulang, kalau belum maghrib belum sampai rumah Mas. Jadi dia lebih suka at school daripada di rumah. Nah ketika dia sudah mulai bosan 1 bulan pertama, kemudian kuliah di ITS Surabaya ya, jadi dia harus pulang ke sini kan, karena saya khawatir dari sana. Kemudian bulan kedua mulai bosan, akhirnya apa? Saya bilang, what you like it? Apa yang kamu suka Mas? Oke Ma, saya mau belajar saham. Ini yang saya karena dia sudah mulai bosan dengan gadget dan sebagainya ya. Oke, belajar saham. Sekarang butuh apa? Mohon maaf ini ya, bukan saya ini. Akhirnya saya ikhlaskan tabungan saya. Oke, how much money you need? Saya bilang, beli sedikit-sedikit aja Mas. Akhirnya, tapi kamu belajar dan kamu belajar caranya untuk jadi trader apa istilahnya ya. Kemudian dan akhirnya sekarang dia enjoy, setiap pagi dia sudah buka laptop dengan berbagai ini, kemudian dia belajar, dia ikut seminarnya, jadi dia sudah agak sudah ada edik juga saya. Terus dia sudah bisa melihat misalnya seperti kemarin ada virus antivirus vaksin datang, Bio Farma itu melejit sampai 100%, dia sudah siap, dia beli, dia ini, kemudian dia siap jual. Jadi ada kerugian memang pertama-tama dia pelajari, saya ikhlaskan, nggak apa-apa you rugi, tapi dia mulai, jadi itu saya biarkan dia mengeksplor dirinya itu, monggo. Tapi ada kalanya ketika dia tidak perlu. Seperti dia SMA pernah, karena dia harus ujian nasional, dia mau ikut basket nasional, itu ikut tim basket nasional itu untuk Jogja, itu kan latihannya tiap hari. Saya bilang, setiap anak saya ajak diskusi Mas, ya untuk marah-marah sudah lewat. Ya karena anak saya itu cukup suka ngeyel gitu, bukan ngeyel tapi ini suka reaktif gitu, reaktif. Jadi saya harus berdiskusi dengan dia, tidak bisa tidak. Untuk bahwa dia tidak hanya memikirkan dirinya lagi kembali itu, tapi dia memikirkan orang lain. Jadi dan saya harus punya banyak alasan ketika bicara. Oleh karena itu memang saya hanya ingin menyarankan untuk ibu-ibu yang mulai jenuh, cobalah untuk
membaca medsos, mengedukasi dirinya supaya bertambah. Karena ketika ibunya teredukasi dengan baik, anak juga akan teredukasi. Itu sudah apa, kayak karma ya, karma baik gitu. Jadi saya kira seperti tadi, ibu multi talent, kecerdasan anak juga dari kecerdasan ibunya itu. Mungkin orang akan bilang, oh ngapain ibu-ibu sekolah ke tinggi-tinggi akhirnya juga ke dapur. Padahal tidak itu, karena kecerdasan anak dan nanti bagaimana anak itu di masa depannya itu sebagian besar justru ditentukan ibunya, bukan dari bapaknya, karena bapak itu cari nafkah kebanyakan. Sampai di rumah bahkan minta dikipasi. Kadang sudah harus disediakan kopi. Jadi ibulah yang banyak berperan begitu ya Mas ya. Oke. Kita break dulu. Sebelum nanti masih ada nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Sonora Jogja, dan terima kasih bagi Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Sonora FM. Dulu setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit, mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ada yang luar biasa dari Tribun Jogja, Tribun Family Card Premium. Satu kartu untuk semua kebutuhan Anda. Segera miliki Tribun Family Card Premium dan dapatkan fasilitas-fasilitas premium secara gratis. Anda akan dapat menikmati layanan langganan koran selama 1 tahun, renang, fitness, perawatan kecantikan, dan ratusan fasilitas gratis lainnya di seluruh Indonesia. Info lebih lengkap, silakan hubungi call center di nomor 0851 0212 2000 atau kunjungi websitenya di www.tribunfamilycard.com. Jangan sampai ketinggalan. Ayo daftar sekarang juga. Sonora FM. Teras Kota. Oke, terima kasih bagi Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di siang kali ini. Kita masih di program Teras Kota nih ya. Mas Wahyu, Mas Andri, juga Mbak Sari, ini sesi terakhir kita dan masih ada 3 WhatsApp yang masuk. Jadi kita cepat aja ya, langsung aja bacakan ya. Oke, ini ada Mas Victor yang ada di Gejayan. Kalau anak bilang sumpek kalau pas pakai masker, kapan boleh lepas masker atau kenapa nggak kayak dulu lagi? Nah, gimana nih menjelaskan bahaya virus ini kepada anak tanpa menakut-nakuti mereka? Terima kasih, selamat siang. Nah, gimana nih? Ya, terima kasih Mas Victor. Intinya kita dalam memberikan informasi pada anak harus jujur, harus terbuka apa adanya dan tidak menakut-nakuti di sini. Tidak boleh menakut-nakuti ya? Tidak ada kata menakut-nakuti ya, karena jujur. Jadi sesuai data gitu loh ya. Kalau ada berita ya tinggal dijelaskan. Itu loh Dek, itu loh Mas, itu loh Mbak. Korbannya kemarin tadi malam ada yang meninggal di Malioboro, itu positif COVID misalnya. Ya udah dijelaskan seperti itu. Jadi bukan menakut-nakuti dan salah besar ketika orang tua menakut-nakuti, karena itu juga pembodohan bagi si anak. Gitu ya Mas. Oke. Nah, kemudian ada Ananto di Jalan Ciditiro Jogja. Ini Bu Pak di Sonora, selamat siang. Terima kasih info-info dari Sonora cukup menarik, khususnya di perbincangan seputar psikologi kali ini. Siang ini sangat bermanfaat untuk keluarga kami. Mohon petunjuk, ini di rumah kami ada 3 generasi. Sayangnya ibu saya tidak bisa disiplin memakai masker sehingga
cucunya atau anak saya juga malas menggunakan masker. Saya dan istri sih disiplin, tapi ya bagaimana lagi wong ibu saya itu sudah usianya 80 tahun. Waduh. Dan bagaimana sebaiknya mengingatkan lansia yang sudah cepat lupa tentang pentingnya masker untuk jaga kesehatan. Terima kasih. Citan ya? Oke, Mbak Sari ya, gimana? Iya, kebetulan di rumah saya juga ada bapak yangnya anak-anak sudah umurnya hampir 80 juga. Kebetulan ikut saya dan memang setiap pergi, kebetulan sudah jarang berpergian. Saya memang berbincang-bincang seperti diskusi ya. Saya berikan pengertian ke beliau bahwa ini lagi ada pandemi. Kemudian saya putar TV biasanya supaya dia tahu bahwa ini memang sudah mewabah dengan korban yang sekian banyak, sehingga mau nggak mau dengan terpaksa atau tidak terpaksa itu kita harus dan wajib untuk mengikuti aturan protokol yang berlaku. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya sih Bapak tidak banyak komentar dan mengikuti apa yang kita sarankan ya. Jadi kalau keluar misalnya mau pergi berobat pun kita kenakan masker. Kemudian jika tidak penting sekalipun hanya di kendaraan saja, tidak saya izinkan turun memang. Dan kemudian juga kebetulan ada yang merawat sih, suster, jadi susternya pun juga kita tidak jarang keluar gitu loh Mas. Jadi ya saya kira mau nggak mau memang itu aturannya. Jadi karena memang kita hidup di kondisi yang memaksa kita harus begitu kalau mau sehat begitu. Jadi ya itu yang saya lakukan dengan segala keterpaksaan dan mungkin dipandang keras atau tegas, tapi saya tidak punya cara lain kebetulan. Ya, matur nuwun. Oke. Satu lagi nih kita ke WhatsApp yang sudah masuk. Ada Mbak Dewi di Bajiro. Ini bagaimana dengan anak mencontoh perilaku orang tua sementara orang tua sekarang cukup terganggu dengan problematika hidup yang keras. Bagaimana menyikapi hal ini? Waduh, wah ini Mas Andri ini. Kerasnya gimana itu ya? Mbak Dewi ya. Saya malah bingung jawabnya. Jadi ketika sekarang ini memang harus kita jalani gitu loh Mas. Kita nggak bisa ngeluh dan sebagainya, yang kita bisa hanya evaluasi dan evaluasi. Jadi ketika anak udah menjalankan ya tadi ya, udah menjalankan apapun yang kita suruh, ya kita harus evaluasi dan jangan sampai anak itu jadi robot dulu. Tuh, jangan sampai ketika kita ngelihat anak itu seneng duduk diam, pakai masker. Tapi kita harus cari tahu Mas, kenapa kok dia mau pakai masker. Jadi kalau anak itu mau melakukan sesuatu itu keberatan, ya jangan gitu. Kita nggak bisa memaksa, tapi kita juga harus memaksa gitu. Jadi kita harus ada disiplin otoriter juga ada, demokratis juga ada, kemudian pembiaran juga ada Mas. Jadi pola asuh 3 itu harus kombinasinya harus stabil, harus seimbang gitu. Jadi jangan sampai di awal kita sudah menerapkan disiplin sama anak yang kuat, akhirnya anak mau. Nah, maunya ini karena takut apa karena memang sadar diri gitu. Kita harus cari tahu. Kalau memang karena takut, kita harus revisi itu. Kasihan sama anak. Jadi nanti yang terjadi trauma, apalagi dengan anak usia dini. Anak usia dini itu traumanya ngeri Mas gitu, sampai berlalu-lalu gitu. Jadi ketika dia nanti dewasa, karena masa kecilnya punya pengalaman yang kurang enak, maka kan dibawa sampai dia remaja atau dewasa gitu. Jadi mungkin nanti kayak introvert atau pendiam dan sebagainya, itu mungkin karena dia punya masa lalu yang kurang enak dan takut ketika melakukan sesuatu itu terjadi yang seperti dulu, seperti itu Mas. Gitu. Oke gitu ya Mbak Dewi ya. Ini sebenarnya cukup menyenangkan perbincangan siang kali ini, tapi kita sampai jam 12 saja ya. Nah ini sebagai closing, ini apa yang mau disampaikan Mas Wahyu, Mas Adi juga Mbak Sadi, nanti silakan untuk menyampaikan berkaitan dengan disiplin orang tua dan juga pengaruh terhadap anak ini. Nah, siapa dulu? Oh, Mas Wahyu dulu. Baik, tentang disiplin orang tua, tentang kepatuhan pada protokol kesehatan ya, pengaruhnya pada anak menjadi agak susah, repot, sulit, karena yang kita hadapi saat ini itu virusnya nggak kelihatan, jadi nggak ada bentuk visualisasinya. Jadi orang tua juga akan menjelaskan pada anak-anaknya juga agak
susah gitu loh Mas. Itu tantangan ya. Beda kalau misalnya virusnya itu gede gitu ya, kelihatan serem gitu, akan lebih mudah. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga lalai karena nggak terlihat gitu loh virusnya. Tetapi perlu kita sadari aja, kita edukasi menurut bahasa Bu Sari tadi, ketika orang tua mampu mengedukasi dirinya, tentunya anak juga akan mendapatkan imbas, mendapatkan dampak dari edukasi yang dipahami, disadari oleh orang tuanya. Dan proses pendidikan atau pembentukan kedisiplinan dari keluarga ini sangat ditentukan oleh pembentukan kedisiplinan dari diri orang tuanya terlebih dahulu. Lalu ketika orang tuanya benar-benar menyadari, tidak ada keterpaksaan ya maksudnya di sini, pasti akan menularkan dan membentuk sikap kedisiplinan pada anak juga. Dan yang pasti anak melakukan ini tidak karena keterpaksaan, tidak karena rasa takut, tetapi dengan penuh kesadaran. Seperti itu Mas. Oke. Mas Andri atau Mbak Sari dulu? Ya. Oke. Jadi untuk closing ya, jadi disiplin orang tua. Jadi menjadi orang tua itu sebenarnya juga nggak susah, juga nggak gampang. Jadi saya juga akan menjadi orang tua, tapi bukan menjadi ibu. Tapi saya memahami kesibukannya perempuan ya, masalah ini dan sebagainya. Cuman ketika kita menjalankan dengan tadi yang dikatakan Pak Wahyu, ikhlas, kita senang saja menjalani profesi itu atau menjalani aktivitas itu, insya Allah sih akan baik-baik saja. Karena ketika kita dengan kondisi yang enak, stabil dan sebagainya, mengajarkan kepada anak itu lebih gampang daripada kita dalam kondisi yang sedang emosional. Seperti itu Mas Hasta. Oke. Mas Ari, monggo sebagai closing. Saya kira karena kita nanti akan menyambut new normal, jadi mau nggak mau, saya kira protokol kesehatan itu menjadi wajib, tidak bisa didenain ya Jadi tinggal kitalah yang akan menjaga diri kita dan orang lain. Jadi memang benar ada pepatah, maskermu menjaga saya dan masker saya menjaga Anda gitu. Ya, oleh karena itu jika anak itu menolak, coba pakai face shield yang disukai. Kan sekarang face shield juga bentuknya ada macam-macam juga untuk anak-anak yang menarik. Kemudian ibu lebih inovatif. Misalnya kalau bosan di rumah ya bikin ini download lah permainan-permainan untuk anak-anak, menggambar atau bagaimana yang inovatif. Jadi kemudian ibu juga wajib, ini ibu semua ya, tapi kita memang pejuang yang ikhlas ya, dan berbahagia melakukannya. Jadi jangan khawatir ya bapak-bapak, ibu itu selalu berbahagia. Beri anak-anak itu pertahanan imunisasi dirinya. Jadi beri makanan yang sehat, kemudian vitamin-vitamin yang cukup, sehingga di luar pun meski banyak pertempuran itu kita akan selalu menang melawan virus. Insya Allah begitu ya Pak. Ya, terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Mas Wahyu, Mbak Sari dan juga Mas Andri. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat semuanya dan cukup menginspirasi kita semuanya ya. Dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung. Untuk siapa nanti yang beruntung dari pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan kita kirimkan pulsanya ke nomor Anda dan kita kembali ke program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa. Jam di studio